Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di kota Tus, Khurasan, wilayah Persia, sekarang Iran. Ia berasal dari keluarga miskin. Ayahnya seorang pemintal wol yang dikenal saleh dan mencintai ilmu. Sebelum wafat, ayahnya menitipkan Muhammad dan saudaranya Ahmad kepada seorang sahabatnya yang juga seorang sufi agar mereka tetap bisa belajar agama. Al-Ghazali mulai belajar ilmu dasar seperti membaca, menulis, dan Al-Quran sejak kecil. Ia kemudian menuntut ilmu fiqih dan adab di madrasah lokal, lalu melanjutkan pendidikannya ke kota Jurjan dan Naisabur. Di Naisabur, ia berguru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar dalam bidang fiqih Syafi'i, teologi Asy'ariyah, dan filsafat. Di bawah bimbingan Al-Juwaini, Al-Ghazali menguasai fiqih, usul fiqh, ilmu kalam, filsafat, mantiq, logika, dan tasawuf. Ia dikenal sebagai murid paling cerdas dan kritis pada masanya. Setelah wafatnya Al-Juwaini, Al-Ghazali bergabung dengan majelis istana Nizam al-Mulk, wazir dinasti Saljuk yang saat itu memimpin Baghdad. Dalam berbagai perdebatan ilmiah di lingkungan istana, Al-Ghazali menunjukkan keunggulan intelektualnya dan menarik perhatian elit kekuasaan. Pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, ia diangkat sebagai pengajar utama di Madrasah Nizamiyah Baghdad, salah satu lembaga pendidikan tertinggi dan paling berpengaruh di dunia Islam saat itu. Ia berusia 33 tahun. Sebagai pengajar, Al-Ghazali memberikan kuliah dalam fiqih, teologi, logika, dan filsafat. Majelisnya dihadiri para ulama, pelajar, dan tokoh-tokoh politik. Ia juga aktif menulis dan menyusun argumen-argumen keilmuan untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tantangan kelompok-kelompok ekstrim dan pemikiran rasionalis Yunani. Namun, pada puncak karirnya, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Ia mulai meragukan keikhlasan niat dalam ilmunya. Ia mengalami gangguan jiwa dan fisik, kehilangan suara, tidak mampu mengajar, dan merasa bahwa ilmunya tidak membawa ketenangan. Ia menyimpulkan bahwa ilmunya hanya sebatas lisan, belum menyentuh hati. Pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi, ia memutuskan meninggalkan jabatannya dan berhijrah secara ruhani. Ia meninggalkan Baghdad dan semua fasilitasnya, berpura-pura hendak berhaji, padahal tujuannya adalah menyendiri untuk mencari ketenangan dan membersihkan jiwanya. Ia memulai periode pengasingan selama lebih dari 1 dekade. Ia tinggal di Damaskus, di menara Masjid Umawi, menghabiskan waktu untuk zikir, membaca, dan bertafakur. Ia memperdalam ilmu tasawuf, mempelajari karya-karya sufi terdahulu seperti Al-Junaid, Al-Muhasibi, dan lainnya. Setelah itu, ia juga mengunjungi Yerusalem, Hebron, Makkah, dan Madinah, serta melakukan haji. Setelah sekitar 10 tahun mengembara, Al-Ghazali kembali ke kota Tus. Ia tidak lagi terlibat dalam urusan istana. Ia mendirikan madrasah kecil di rumahnya, mendidik murid-murid terpilih, dan menulis kitab-kitab besar yang menjadi warisan pemikiran Islam sepanjang masa. Setelah kembali ke Tus, Imam Al-Ghazali menulis karya-karya penting yang menyatukan aspek syariat, tasawuf, dan akhlak. Karya utamanya adalah Ihya Ulum ad-Din, menghidupkan ilmu-ilmu agama, sebuah ensiklopedia Islam dalam 4 jilid yang membahas 1. Ibadah, Rub al-Ibadat. 2. Kebiasaan dan adab sosial, Rub al-Adat. 3. Penyakit-penyakit hati, Rub al-Muhliqat. 4. Cara-cara penyucian jiwa, Rub al-Munjiat. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam dunia Islam selama berabad-abad. Selain itu, ia juga menulis Maqasid al-Falasifah, penjelasan netral tentang pandangan filsuf. Tahafut al-Falasifah, bantahan terhadap aspek-aspek filsafat yang bertentangan dengan Islam. Al-Munqidz min ad-Dalal, refleksi perjalanan spiritualnya. Al-Qistas al-Mustaqim, logika keislaman. Bidayat al-Hidayah, pedoman akhlak dan adab untuk pemula. Beberapa pendapat Imam Al-Ghazali mengundang kritik, terutama dari kalangan filsuf dan rasionalis, seperti Ibnu Rushd, yang menulis Tahafut at-Tahafut sebagai tanggapan atas Tahafut al-Falasifah. Sementara sebagian kritikus dari kalangan sufi menganggap Al-Ghazali masih terlalu logis, sebagian ulama fiqih menganggapnya terlalu sufistik.
Meski begitu, Al-Ghazali tetap dihormati sebagai tokoh yang berhasil menyatukan ilmu syariat dan tasawuf dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikiran Al-Ghazali menyebar ke berbagai wilayah Islam, termasuk ke Asia Tenggara dan Nusantara, melalui para ulama dari Yaman, Gujarat, dan Hijaz. Karyanya, terutama Ihya Ulum ad-Din, menjadi sangat berpengaruh di Kesultanan Samudra Pasai, Aceh, Gresik, Demak, hingga Ternate. Pengaruhnya juga terasa dalam metode dakwah para wali Songgo, seperti Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, yang menggunakan pendekatan sufistik dan akhlak dalam penyebaran Islam. Pemikiran Al-Ghazali juga mewarnai kurikulum pesantren-pesantren tradisional di Nusantara hingga kini, seperti Tremas, Lirboyo, Rejoso, dan lainnya. Beberapa ulama besar Nusantara yang terinspirasi oleh Al-Ghazali antara lain Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdus Syamad Al-Falimbani, Syekh Nawawi Al-Bantani, K.H. Hashim Asy'ari. Ajarannya yang menyeimbangkan akal dan wahyu, fiqih dan tasawuf, serta dunia dan akhirat, membentuk wajah Islam Nusantara yang moderat, menghargai tradisi, dan berakar kuat pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Ghazali wafat di Tus pada 14 Jumadil Akhir, 505 Hijriah, 1111 Masehi, dalam usia 53 tahun. Ia wafat dalam keadaan tenang, setelah melaksanakan ibadah dan membaca Al-Quran. Makamnya masih diziarahi hingga kini. Pemikiran Al-Ghazali tetap hidup melalui kitab-kitabnya, yang terus dipelajari, dikaji, dan dijadikan rujukan dalam pendidikan Islam, pengembangan akhlak, dan pembinaan spiritual umat. Ia dikenang sebagai Hujatul Islam, pemikir besar yang menjembatani ilmu rasional dan spiritual dalam Islam.